Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerahnya terus berlimpah-limpah atas kita. Ketika kasih dan anugerahnya mengalir laksana aliran air kehidupan di dalam hidup kita, maka tentunya sebuah kepastian bahwa kita adalah pribadi lepas pribadi yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Amin. Setiap pribadi yang mendapat anugerah dari Tuhan adalah pribadi-pribadi yang mendapat kesempatan bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan? Karena setiap orang yang dipilihnya, setiap orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan adalah pribadi-pribadi yang dipercaya proyeknya Tuhan. Apa itu proyeknya Tuhan? Proyeknya Tuhan adalah menciptakan kesatuan, membangun kesatuan. Proyeknya Tuhan membangun kedamaian, membangun ketenangan, membangun ketentraman. Harmonisasi kehidupan itu tertata kembali laksana Taman Eden yang waktu itu dicipta oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan dengan satu tatanan kehidupan yang harmoni. Oleh sebab itu ketika banyak orang bertanya-tanya bagaimana supaya kesatuan itu terbentuk, bagaimana supaya kesatuan itu terwujud. Kalau kita berbicara kesatuan, maka kita menghadapi musuh. Ada oknum yang tidak senang dengan proyeknya Tuhan itu. Sejak manusia dipercaya satu mandat, ternyata ada oknum yang namanya Lucifer itu sangat cemburu dengan kasih, dengan perhatian Tuhan kepada Adam. Kecemburuan setan itu yang akhirnya berkepanjangan sampai-sampai Lucifer harus merelakan posisinya, merelakan kedudukannya, merelakan tugasnya sebagai pemimpin pujian, pemimpin praise and worship yang sangat dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hati-hati saudara ketika dipercaya oleh Tuhan, mendapat kasih karunia. Sudah dipercaya oleh Tuhan dengan satu tanggung jawab sebagai imam-imam yang rajani memperlengkapi persekutuan umat Tuhan, apapun tugas-tugas itu. Kalau karena tugas itu, karena tanggung jawab itu menimbulkan kecemburuan, memang seperti itu. Tidak di tengah-tengah keluarga, tidak di lingkungan kantor, tidak di lingkungan apa saja, di mana ada manusia, di mana ada kepercayaan, di situ ada kecemburuan. Yang kalau saudara telusuri pengajaran firman Tuhan, roh cemburuan adalah roh yang berasal dari setan. Beda. Saudara nanti loncatnya ke, yo kan ada cemburu ilahi, gitu nih konteksnya nih, ya kan, Mbak, Mas, konteksnya gitu nih. Cemburu ilahi
cemburu ketika manusia yang mendapat kasih karunia dari Tuhan itu justru malah bermesraan dengan dunia. Tuhan pasti cemburu. Itu nama cemburu ilahi. Cemburu tentang posisi kedudukan itu dari Taman Eden. Akhirnya kecemburuan itu terus bergulir atas dua anaknya Adam dan Hawa. Terkait dengan persembahan korban, saudara ingat ceritanya, Habil dan Kain masing-masing mempersembahkan persembahan korban. Yang satu diterima oleh Tuhan, yang satu tidak diterima oleh Tuhan. Terjadilah kecemburuan, dan pertama kali terjadi pembunuhan karena kecemburuan. Hati-hati, kecemburuan ini menimbulkan kematian, menimbulkan kebencian. Di sisi lain, kembali kepada visi proyeknya Tuhan sampai dia mati di kayu salib. Untuk apa? Mewujudkan kesatuan. Bahwa harga yang harus dibayar demi mewujudkan kesatuan itu tidak ringan, tidak murah. Maka untuk membangun kesatuan, membangun unity, pikiran kita harus terbuka, akal kita harus terbuka, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Artinya all out akalmu untuk Tuhan, bukan untuk ngakali Tuhan. Akal budi kita all out untuk Tuhan. Amin. Amin. Ojo nggo ngakali Tuhan. Hati kita all out untuk Tuhan, jiwa kita all out untuk Tuhan. Kita bawa di hadapan Tuhan. Kita seringkali berpikir lebih pintar ketimbang Tuhan. Dalam segala sesuatu bisa bulat direko-reko, kan begini kan boleh, dengan alasan nanti akhirnya kan Tuhan akan maha kasih. Nek saudara itu ngakali wong tua akan bicara badukmu kuwi lho. Ya. Sejauh mana bulatnya pikiran manusia, Tuhan itu ngerti bahwa saudara yang tidak ngerti bagaimana arah pikirannya Tuhan, manusia itu berusaha ngakali Tuhan. Mari membangun kesatuan. Saya katakan, review sedikit, tugasnya Maria dan Yusuf sudah selesai. Sekarang firman buat itu untuk kita yang hidup pada akhir zaman, yang harus melahirkan jemaat laksana sosok kaki dia. Hamba Tuhan dipercaya itu untuk melahirkan sosok-sosok kaki dia itu. Maka Tuhan mempercayakan, Tuhan memilih hamba-hamba Tuhan yang laksana bintang-bintang yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mau diatur, hamba-hamba Tuhan yang mau hidup sesuai dengan etika kerajaan Allah. Yang mudah. Posisi itu tidak mudah, tidak bisa diganti dengan materi. Sebab orientasinya seorang hamba Tuhan, seorang bintang yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan, sudah harus pengosongan diri dalam pengertian sudah tidak mau lagi terjebak dengan gemilonya materi.
seberapapun materi yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya adalah materi yang harus diatur, materi yang harus dimanage untuk pelaksanaan penyelamatan umat manusia, penjangkauan jiwa-jiwa, bukan memperkaya diri sendiri. Bukan koleksi kekayaan, mulai dari sepatu, nanti jam tangan, koleksi mobil, koleksi motor gede. Pokoknya uang apa sekarang di duit kan, karena punya uang tuh, sehingga bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya kalau matanya terbuka, banyak jiwa-jiwa yang harus dijangkau. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang perlu juga ditopang secara finansial. Dan tugas-tugas itu dipercayakan kepada para bintang. Kalau para bintang masih berpikir tentang kekayaan materi menjadi satu kebanggaan, itu bintang, bukan bintang yang di tangannya Tuhan. Bintang yang berjalan sak maunya sendiri, tujuan orientasinya adalah materi. Sementara ketika kita menerima kasih karunia dari Tuhan, membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus, sebagai jemaat laksana sosok kaki Dia, maka semua harus terarah pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan, di mana roh kasih karunia itu Tuhan percayakan di tengah-tengah saudara, sebagaimana Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ketika roh kasih karunia itu juga menjadi bagian kita, kita baca kembali Yesaya pasal 60. Kalau ini menjadi satu bagian hidup kita, maka kita bangkit. Berulang kali ayat ini kita baca, tetapi Tuhan mau supaya kita ini menjadi pelaksana. Ayat pertama, Yesaya 60. Kemuliaan Sion yang akan datang, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin, sampai situ. Maria ketika mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, jiwanya dibawa kepada Tuhan, hatinya bergembira karena Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan tugas misi membangun kesatuan, membangun kerukunan, kita tahu ada oknum yang tidak senang. Untuk membangun kesatuan, membangun kerukunan, membangun unity, polanya sudah jelas, aturannya sudah jelas. Tetapi kita perlu tahu ada pihak-pihak konspirasi iblis
yang tidak senang dengan namanya kerukunan yang dikehendaki Tuhan. Sebab kerukunan konsepnya Lucifer juga ada, unity konsepnya iblis juga ada. Sebab mereka juga membangun unity. Iblis dengan segala konspirasinya juga membangun unity, membangun kesatuan. Berbicara kesatuan, maka di sana ada teror untuk memecah. Apapun alasannya. Orang bicara kesatuan pasti menghadapi teror yang namanya roh pemecah belah. Kalau orang berbicara kesatuan tetapi memisahkan diri dari unity yang dibentuk Tuhan dengan alasan apapun, itu perlu diwaspadai. Sebab Roh Kudus itu roh yang membawa damai, Roh Kudus yang membawa kesatuan. Kembali kepada saatnya bangkit menjadi terang. Ketika terang, saudara sudah menerima terang, maka saudara pasti siap. Saya seringkali ditanya-tanya kapan kegerakan mulai dan lain sebagainya. Kita harus konsisten. Kadang-kadang kebalik-balik. Nanti perlu ada pertemuan-pertemuan khusus di tahun ini, ada pertemuan-pertemuan khusus secara intens. Supaya apa? Supaya generasi muda lebih detail ngerti tentang tatanan kegerakan. Sehingga ketika saudara bekerja, saudara punya toko, saudara punya perusahaan, saudara punya usaha perdagangan dan lain sebagainya, saudara tidak sibuk ngurusi dagangannya. Sehingga saudara tidak bisa leluasa melayani Tuhan. Terus caranya, dan kalau saudara menurut firman Tuhan, saudara lebih indah satu hari di hadapan Tuhan ketimbang 1000 tahun saudara kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, tapi hasilnya minim. Lebih baik mana? Ini rumus. Kadang orang tidak menghargai waktu. Waktu 1 jam, 2 jam untuk Tuhan dikira itu merugikan bisnismu. Ojo kewalik mikirin di tahun ini. Kalau saudara pengen diberkati Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang suami-suami, menjadi terang atas keluargamu, juga di berbagai bidang, tahun ini saudara melejit. Tapi ikuti aturan firman. Jangan aturan Yohanes Magio. Aturan firman aja diikuti. Pendeta tidak bisa ngatur manusia kok. Tapi kalau perkataan seorang hamba Tuhan itu perkataan firman, ikut aman. Sebab kalau sudah ngikuti ciloko awake dhewe iki. Nggak cuma jemaat, gembalane ya ciloko. Nek gembala ndak ngikuti firman. Semua itu diatur firman. Ini kalau sudah di tangan begini, ini kan tergantung yang megang. Jadi bayangnya bintang-bintang, malaikat-malaikat jemaat itu di dalam genggaman Tuhan. Mau ndak mau diatur hidupnya, ora sakarepe dhewe. Itu loh yang menjadikan seorang gembala itu harus banyak diam. Wes mau dirasani apa wae, silakan diadul-adul ibaratnya gitu. Iya, pancen yang banyak kelemahan, banyak cacat salah. Sampai sehari semalam 24 jam gembalamu tok korek, silakan. Tapi
gembala tetap berdiam. Karena apa? Dia di tangannya Tuhan. Menengok gak apa-apa. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia jawabannya ngono. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan itu jawabannya begitu. Tuhan, jemaat ini kok ngomong ini. Arek ini kok ngomong ini, seneng kok ngomong ini. Kok keladuk. Ibu anak baru kemarin sore. Nggak bisa diatur. Kok seperti ini, kok seperti ini. Dia hambaku. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang akan menyempurnakan semua tepat waktunya. Saya hamba kecil hanya bisa menangis. Tuhan ampuni mereka. Tahun ini kalau sudah mengikuti firman, kalau sudah terbuka terhadap kegerakannya Tuhan, saudara mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin secara jumlah tidak banyak, tetapi seberapa yang saudara yang bisa menangkap kasih karunia Tuhan, tahun ini saudara akan melejit. Juga dikasih hikmat. Buka pekerjaan tidak hanya satu titik, tidak hanya satu tempat. Karena dengan hikmat sudah bisa memanage orang. Karena dengan makrifat sudah bisa ngatur, bisa memanage pekerjaan itu. Ada orang-orang yang bisa dipercaya dan betul-betul orang itu takut kepada Tuhan. Jika sudah tidak sibuk sendiri. Bagaimana caranya memantau? Menara jaganya tolong dibangun kembali. Jika kalau karyawan gadai saudara, ngadali saudara, saudara ngerti dan bisa mengatasi persoalan. Jika kita tidak sibuk sendiri, kita sebagai imamat rajani yang sibuk sebagai imamat sementara. Pekerjaan yang tambahan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal yang seperti itu ditambahkan. Tambahan-tambahan itu luar biasa. Ada yang mengelola. Tapi kalau saudara justru sibuk fokus kepada tambahannya, sumbernya malah saudara kurangi, hati-hati. Porsi pelayanan untuk kurangi, harusnya justru malah ditambah, dilipat gandakan ketimbang tahun yang lalu. Dunia semakin mayat-mayat, makin jelas, malah saudara mengurangi porsi pelayanan. Kapan saudara menjadi terang? Kapan saudara menyatakan bahwa di dalam dirimu ada kemuliaan Tuhan? Kapan saudara menjadi berkat bagi orang lain? Kalau saudara masih berpikir, gue gawe aku dewe kurang, gue aku abot, berarti saudara belum siap mikulku. Ketika saudara memikul kuk yang dari Tuhan, yang lain itu ringan. Akal manusia bicarane gudel. Apalagi anak-anak muda kadang-kadang orang sabaran, urung ngerti kaduk-kaduk ngomong. Hati-hati, imamat rajani, hati-hati. Aturan baku pengajaran tidak bisa dilepas. Sekian puluh tahun kita mendapatkan pengajaran dari guru dan gembala. Oke, ada kekurangan ini dan itu, jangan dipersoalkan. Itulah manusia. Makanya saya katakan, belajar teologi itu lengkap. Kalau saya ngambil
kelebihannya. Karena kita baca kitab Jabur, siapa yang tidak tahu kelemahannya Daud? Siapa yang tidak tahu prosesnya Daud? Kadang sedikit melihat cacat celahnya seorang hamba Tuhan, kesandung akhirnya tidak mau ibadah. Nanti delok Daud tidak mau baca kitab Mazmur. Nek tahu kelemahannya Musa, tidak mau baca kitab Taurat. Tahu kelemahannya Ayub, nanti tidak mau membaca kitab Ayub. Manusia dasar bebal, kan gitu. Kenapa? Para nabi itu belum ada yang sempurna. Yang sudah sempurna langsung waktu itu diangkat. Nabi Henokh sempurna memang beliau. Termasuk Yohanes di Pulau Patmos. Tidak ada makamnya sampai sekarang. Yang menerima kitab Wahyu, kitab Efesus. Yang lain-lain ditandai dengan penuh cacat celah. Belum ada nabi-nabi yang sempurna. Menggambarkan bahwa sinergi untuk membangun kesatuan itu perlu. Sinergi untuk membangun kebersamaan itu perlu. Kesadaran untuk kita membangun keluarga lepas keluarga. Masing-masing keluarga kan ada persoalan, ada prosesnya. Itu saling. Coba andai kata satu keluarga di antara saudara mulus-mulus tidak ada masalah, bisa sombong juga kan? Betul? Ada amin? Coba mulus-mulus tidak ada masalah. Ayo siapa saya merasa tidak ada masalah dalam keluarga. KB punya, semua ada salibnya. Itulah cara Tuhan untuk mendidik umatnya, mendewasakan umatnya. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap berada pada posisi aku adalah hamba Tuhan. Ada kelembutan hati, ada kerendahan hati untuk belajar kepada firman. Jadi untuk menjadi terang, di mana terang itu terbit dari dalam hidupmu. Ketika kegelapan ini menutupi bumi, maka saatnya saudara tampil sebagai penerang bagi bangsa-bangsa. Dengan begitu, nanti orang lain ketika datang kepada saudara, saudara bisa menjadi berkat. Bukan ketika orang lain datang kepada saudara, justru malah saudara ora iso. Rasa cerita ngono lho, aku dhewe mumet kok. Ketika terang itu tidak ada di dalam dirimu, sudah tidak bisa menerangi orang lain. Kapan saudara menjadi saksinya Kristus? Sehingga nanti jiwa-jiwa itu datang tersungkur mengaku bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Bertekuk lutut menyembah Dia. Kapan kesaksian saudara didengar mereka sehingga mereka percaya? Terangkat dari lumpur dosa itu, terangkat dari perbudakan dosa itu, sehingga membebaskan mereka dari ancaman maut itu. Dari manapun latar belakang mereka, kalau kita datang dengan terang, maka kita harus siap. Manajemen kerajaan surga, ketika orang datang minta pertolongan dari setiap persoalannya, maka kita punya tanggung jawab memberi solusi. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup yang harus menjadi terang, yang harus menyegarkan jiwa mereka, melegakan jiwa mereka. Mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terus dengan
dengan alasan ekonomi akhirnya terjadi ini dan itu dan lain sebagainya. Seperti kapan hari juga ada orang ngebel mau ketemu minta pertolongan, masalah sosial lagi. Nah, itu peluang besar. Kapan kita menjadi saksi menyelamatkan jiwa-jiwa? Dan itu terus akan berkesinambungan. Makanya saya katakan tahun tahun 2023 tim pengurus Yayasan Sumber Aliran Air Hidup semua harus kembali siap berfokus pada tugas misi. Semua rubah membawa bagaimana sesuai bagian masing-masing untuk kita bekerja demi jiwa-jiwa. Kembali kepada firman Tuhan. Kenapa kita menjadi tenang? Kondisi umat, kondisi manusia pada akhir zaman kecenderungan hidup di luar terang. Karena kesulitan demi kesulitan firman Tuhan sudah menjelaskan. Tuhan Yesus sudah memaparkan kepada para murid. 2 Timotius pasal 3 kita baca kembali. Karena kesulitan demi kesulitan hidup, banyak orang akan kehilangan kasih. Banyak orang akan meninggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan kerelaannya, meninggalkan kemurnian hatinya, justru hidup menuruti keinginan manusiawinya. Mulai ayat pertama, Keadaan manusia pada akhir zaman. keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, karena masa-masa sukar menjelang kedatangan Tuhan, hari-hari terakhir. Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan Manusia. menjadi hamba uang. manusia akan egois. Kalau saudara sebagai orang tua mengamati situasi perubahan demi perubahan yang terjadi di lingkungan keluarga, dulu sebagai anak desa, bagaimana orang tua mendidik anak-anak itu bisa disiplin, bantu bersih-bersih, itu didikan. Yang di kampung punya piaraan, punya ayam, punya kambing, punya sapi mungkin. Bagaimana anak-anak itu bisa bantu orang tua? Ini persoalan sepele gitu Tapi kalau ini sudah hilang dari lingkungan kita, maka generasi masa depan anak cucu kita adalah generasi anak-anak yang manja, yang tidak bisa empati, tidak bisa hidup bersosialisasi. Ini penyakit. Manusia yang egois ini suatu penyimpangan. Pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, makhluk sosio yang hidup karena orang lain, hidup karena kebersamaan, hidup karena gotong royong. Itu makhluk sosio. Kalau manusia, ada manusia yang tidak mau hidup bersosialisasi, hidup dalam kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya, maka ini satu kehidupan sudah penyimpangan pikiran yang sudah menyimpang, hatinya sudah menyimpang dari aturan tatanan kerajaan surga. Dengan kata personal ego mulai menguasai dirinya sendiri. Ketika personal ego itu menguasai diri sendiri, maka orang seperti itu tidak bisa bekerja di dalam tim. Karena apa?
Orang yang personal egonya terlampau tinggi dan mendominasi hidupnya, dia hanya berpikir, kalau aku bekerja ini, aku dapat apa? Bagus, tidak apa-apa saudara ngasih penghargaan kepada anak-anak, tapi ketika saudara tidak memberikan suatu pengertian yang jelas, nanti setiap pergerakan, setiap mau melakukan apa, anakmu pasti minta bayaran. Empati sosial tidak akan muncul, tidak akan mengalir dari batin hati nuraninya. Akhirnya paham kapitalis juga menguasai otaknya. Ketika paham kapitalis menguasai otaknya, sementara personal egonya tinggi, nah orang seperti ini orang tuanya aja bisa diinjak, orang tuanya bisa dibunuh. Banyak kan sudah korban-korban begitu. Orang tuanya sendiri dibunuh. Gara-gara apa? Minta HP tidak dibelikan. Minta sepatu bagus tidak dibelikan. Minta sepeda motor tidak dibelikan. Kalau hal-hal demikian ini sudah terus berkembang, ini mulai dari perkara-perkara yang kecil kan. Makanya ketika di lingkungan keluarga, saudara melihat, saudara mengamati ketika anakmu, ketika cucumu dipanggil sudah tidak mau mendengar. Ini penyakit. Hati-hati. Tolong jangan sampai saudara kehilangan jati diri sebagai orang tua, mengalirkan didikan. Tugas saudara tidak ringan di akhir zaman ini. Kalau zaman dulu orang tua tidak akan mengulangi lagi memanggil anak. Dalam jangkauan tertentu, suaranya bisa didengar, pasti anak itu langsung lari mendekati orang tua. Ya Pak, dalam Pak, dalam Bu. Amati lingkungan saudara. Anak generasi sekarang bagaimana ketika sudah panggil mereka? Itu kan penyakit. Egois karena keinginannya sendiri, karena dia sudah nyaman dengan temannya, ngobrol dengan temannya lewat chattingan dan lain sebagainya. Orang tuanya diabaikan. Kalau perlu ambil HP-nya buang. Tidak sopan. Diajak ngobrol sama orang tua malah HP-an. Egois. Diajak ngobrol sama orang tua, coba suruh diajak ngobrol sama pimpinan yang bekerja di kantor, silakan. Apa boleh begitu? Sedang meeting sama pimpinan terus sudah WA apa HP-an sendiri. Egois. Menjadi karakter, menjadi tabiat generasi pada akhir zaman. Nanti itu melekat ketika suara. Makanya benar firman Tuhan itu, yang bodoh itu tidak bisa siap-siap apa-apa. So, ketika mempelai datang, sholat dia, apa yang harus dibawa ketika mempelai datang, dia tidak ngerti. Padahal waktu dikhotbahi sama gembalanya ya podo-podo ngrungokne. Tetapi karena ego, akhirnya tertolak. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng bahwa Tuhan pasti menyelamatkan, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Lah terus apa gunanya Tuhan Yesus ngajar tentang 10 anak darah, tentang 10 anak darah yang 5 bijak, yang 5 bodoh? Apa gunanya Tuhan ngajar itu?
Tuhan juga ngajar tentang talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalau kita hanya berdalih karena Tuhan mengasihi, kita pasti masuk surga. Dari mana dasarnya? Kenapa Tuhan harus ngajar tentang hamba yang setia dengan hamba yang jahat? Berarti kan ada perbedaan. Yang jahat tidak masuk, yang setia masuk. Yang bodoh tidak masuk, yang bijak masuk, kan gitu kan. Tapi kenapa seringkali manusia cenderung milih yang bodoh? Ketika mau diajak menjadi pribadi yang bijaksana, sehingga satu saat bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, sebab terangmu sudah datang. Firman Tuhan sudah jelas, terangmu sudah datang, tetapi kita tidak ngerti arah. Masih bertanya, ini kita mau kemana? Saudara, itu sudah di dalam terang, menolak terang atau sudah menerima terang? Kalau sudah menerima terang, bagaimana harus mengulang-ulang lagi pengajaran-pengajaran dasar tentang pertobatan, tentang baptisan air, tentang mezbah korban bakaran? Karena manusia kehilangan standar sifat ilahi sebagai mezbah dupa. Standar ruang suci itu sudah hilang. Dianggapnya kegerakan yang dasar secara simbolis terfokus kepada seseorang. Sehingga ketika seseorang itu sudah tidak ada, terus berarti tidak ada kegerakan. Saudara, Tuhan Yesus secara fisik sudah tidak ada. Para rasul secara fisik sudah tidak ada. Musa secara fisik ya wis dipanggil Tuhan. Semua para nabi dan para rasul kan sudah ada. Tertulis di dalam ini firman Tuhan, ini sejarah. Kita pada akhir zaman, kita menggenapi menjadi pelaksana dari itu. Yang punya proyek membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus itu bukan pendeta, tetapi Tuhan sendiri. Pada setiap generasi lepas generasi ada prosesnya masing-masing. Makanya dalam kegerakan membangun tubuh Kristus, sentral kita adalah firman. Amin. Amin. Ada satu saat saya tidak ada, kan gitu kan. Suatu saat Tuhan izinkan saya tidak ada, saya sudah selesai tugas, kan ada yang meneruskan. Terus begitu Musa tidak ada, Yosua yang meneruskan. Apa kegerakan terus berhenti? Tidak usah nyebrang aja. Tidak usah nyebrang Yordan, capek-capek, tidak ada biaya. Tidak juga kan? Kegerakan tetap jalan. Tidak ada Musa sudah selesai tugasnya. Makanya jangan mengkultuskan orang. Jangan mengkultuskan orang. Manusia dipercaya Tuhan sebagai imam, sebagai malaikat jemaat, selayaknya mendapat penghormatan, selayaknya mendapatkan satu kemuliaan dari Tuhan. Jemaat laksana sosok kaki Dian, demikian juga sebagai imamat rajani, selayaknya mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Masing-masing ada penghargaan. Tetapi jangan ada
yang terfokus kepada manusiawinya, sehingga wah orang ini dipakai Tuhan, oh yang lain tidak. Oh sekarang yang dipakai Tuhan lagi orang mana gitu, yang lain tidak. Jangan tersesat, jangan kita menghakimi. Amin. Yang menganggap ini yang dipakai dari kota ini, yang lain tidak dipakai. Jangan ada kesombongan. Semua di dalam membangun tubuh Kristus, semua dapat bagiannya masing-masing. Gak iso digarap wong sitok, wong loro, wong telu, wong sejuta ya cukup garap kesatuan tubuh Kristus itu. Apalagi hanya satu orang merasa pengajarannya paling dasar, nggak bisa. Kita hanya melengkapi orang-orang kudus yang dalam membangun tubuh Kristus. Jangan egois. Amin. Amin. Jangan egois, ini penting. Yang muda-muda jangan egois. Ada sebelahnya, tidak ada sebelahnya belakangnya. Ojo egois. Ini tidak mudah. Saya membangun tim kecil di pastori. Tidak mudah. Anda percaya silakan. Silakan tunggui barang seminggu di pastori, saudara. Tidak apa-apa, khusus ngamati wae. Khusus jadi pengawas bagaimana membangun sinergi. Juga semua kerjaan. Kalau ada pelayanan ini, ada pekerjaan ini dan itu. Tujuannya apa? Itu pemberdayaan. Generasi pemenang abadi adalah generasi yang betul-betul berkualitas di bidang imamat. Itu pertama. Untuk menjadi berkualitas di bidang imamat dalam situasi kondisi apapun juga, aku membawa jiwaku, aku bergembira karena Allah. Itu tidak mudah. Karena setiap pergerakan mulut, setiap pergerakan mata, pergerakan kaki, semua terpantau. Nah, penolakan itu akan tampak di mukanya. Terus itu termonitor terus. Apalagi kalau sudah bekerja di kantor, levelnya sudah kepala bagian, itu kan punya bawahan banyak. Apalagi sudah direktur, bawahannya makin banyak. Saudara kan biasa ngamati orang, ngamati karyawan. Oh, ini modelnya ini. Kalau menerima karyawan, karakter seperti ini ditolak. Kalau terutama attitude bahasa pengajaran, bahasa teologinya itu etika. Ketika di sekolah tinggi teologi ada pelajaran etika. Kalau orang itu attitude-nya sudah tidak benar, sudah guys, diajak maju amin. Teman, dijak ngurusi perusahaan, mengembangkan perusahaan sulit. Wis toh, saudara babak belur sampai dengkulmu babras. Kalau orang attitude-nya rendah, sulit untuk diajak mengembangkan bisnis. Nah, sudut pandang kerajaan Allah, sudut pandang firman bagaimana? Ya, kalau yang bodoh tapi mau dibangun oleh firman, yang bodoh itu menjadi bijak dengan catatan mau. Amin. Amin. Dengan catatan mau. Tapi kalau tidak mau sudah bodoh, ngeyelan, bodoh tidak nurut, bodoh tidak taat, sampah. Jadi sampah kegerakan. Sebab adanya hanya dua, taat itu berkat,
tidak taat itu kutuk. Yang kita pulang kan, betul? Kan sudah jelas, simple. Jadi klasifikasinya itu sudah taat diberkati, tidak taat out. Itu udah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sifat ego ini parah. Orang kalau sudah ego itu bikin apa? Mesti bikin error. Kegerakan bisa ambiar. Contoh, saya tidak menjelekkan, tapi jenenge anak ya. Contoh, waktu itu sudah tertata untuk berangkat ke ladang jam sekian. Tetapi karena ada organ kecil yang error, akhirnya ambiar. Satu anak yang kan supaya pulang sekolah tidak pulang, tasnya ditaruh di dalam pagar, di lingkungan sekolah. Dia muter-muter jalan-jalan di luar area sekolah. Bu nanti belakang nanti, baru mau balik ke sekolah ngambil tasnya. Udah pintu sudah terkunci, tasnya tidak ada. Pulang tanpa bawa barang itu. Dan besok mau berangkat sekolah, kan tidak bawa apa-apa. Seragam teruduk. Loh kok tidak bawa apa-apa? Kemarin tak taruh sini dan lain sebagainya, akhirnya hilang. Akhirnya orang tua harus ngurusi dan lain sebagainya. Intinya satu anggota error, yang lain terdampak. Ya, menerima akibatnya. Semua tercancel, yang mau ke ladang tercancel, yang mau ke sana tercancel, yang mau tercancel. Akhirnya jam 9 lebih baru berangkat. Harusnya di sana sudah bisa bekerja jam 8. Itu contoh. Kalau ada yang ego, orang ikuti aturan kayak cah cilik. Karena tidak ikuti aturan, akhirnya apa? Semua nanggung penderitaan. Penderitaan karena kesalahan, bukan penderitaan karena taat firman. Itu contohnya. Jadi kalau sifat egois ini tidak dikikis, tidak dibuang, itu membahayakan orang lain, membahayakan keluarga. Yang penting aku senang. Wis gak mikir wong mau susah, gak pikir orang mau jungkir jempalik, gak pikir orang mau ngapa. Yang penting aku senang. Iku egois. Orang akhir zaman dampak kesulitan hidup. Ayat ini kan zaman purbakala. Jangan kita terjebak ke sana dan menjadi hamba uang. Wis egois, akhirnya pelit. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan mau memakai saudara istimewa di hadapan Tuhan, dan di dunia saudara menjadi saksi bahwa anak-anak Tuhan ternyata bukan orang-orang yang terdampak dari kesulitan, dari resesi. Kok bisa? Ada saatnya nanti. Yang penting ikuti aturan firman. Kalau ditugasi oleh Tuhan untuk nanggung beban, nanggung kuk, mari kita berbahagia karena juru selamat kita. Jangan berdalih dulu, supaya kita tidak dimurkai Tuhan. Kita sama-sama dididik Tuhan. Tanggung jawab penggembalaan juga semakin luas. Sinergi dengan lembaga-lembaga lain itu juga satu kuk. Ada badan musyawarah antar gereja, ada PGPI, ada asosiasi pendeta. Waduh, banyak, belum lembaga-lembaga di luar lembaga gereja. Dan begitu-begitu tidak lepas dari tanggung jawab, tidak lepas dari materi. Sampai sekarang banyak orang, banyak lembaga-lembaga. Ada yang panti asuhan, ada pondok pesantren. Itu mengajukan proposal ke saya. Iya,
Doakan aja ketika usaha saudara berkembang, usaha kita bersama-sama berkembang, kita juga menjadi berkat bagi mereka. Amin. Tidak masalah, mau pondok pesantren, mau yatim piatu, mau yayasan apa saja. Ketika Tuhan percayakan berkat materi untuk kita salurkan, kita salurkan. Kita tidak akan terfokus kepada gereja, tidak akan terfokus pada orang-orang Kristen saja. Semua dialiri berkat. Dengan catatan saudara pasti diberkati. Sebab kalau kita sudah ada diberkati, mana kita bisa mengalirkan ke mereka. Kita sikap, kita tanggapi dengan positif saja. Seiring mereka mengajukan proposal, berarti mereka berdoa supaya sudah diberkati. Amin. Amin. Anak-anak yatim itu berdoa untuk saudara. Banyak proposal-proposal masuk ke saya. Dikirim nih. Ini pendeta Yan Wakil konglomerat. Wah amin. Kalau doa mereka seperti wah amin, amin, amin. Kita berdoa terus ketika penggembalaan diberkati Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Saudara yang mengelola yayasan sumber aliran air hidup, bukan saya sendiri kan. Jika ada dana, keluarkan aja ke sana. Ini ada yang minta, ada yang pengajuan. Tidak apa-apa. Emang kita ditugasi begitu. Tidak perlu saudara bermewah-mewah, bukan mobil yang bermewah-mewah, yang mahal-mahal. Tidak perlu sepatu bermahal-mahal, berjuta-juta. Sewajarnya saja. Selain itu, berkat yang limpah itu titipan untuk orang lain, salurkan ke mereka supaya saluran saudara, wadah saudara bersih terus. Amin. Ketika wadah saudara bersih, maka kemuliaan Tuhan semakin bergulung-gulung atas hidup saudara. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Terus mereka menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, jangan memfitnah, jangan menyombongkan diri, tetaplah rendah hati seperti Maria dengan membawa jiwa, hatinya bersuka cita karena Tuhan. Terus mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, ketika ada anak tidak terdidik dengan baik, tidak punya etika, tidak punya adab, sehingga berontak kepada orang tua. Kendalikan anak-anak. Selagi masih kecil, masih ada eyangnya, masih ada saudara sebagai keluarga-keluarga muda, bersyukur. Eyangnya masih seger-seger, ya kan? Kasih kesempatan didik anak-anak. Tidak mungkin seorang orang mbah ngajari cucunya untuk satu yang tidak baik, tidak mungkin. Mungkin saudara tega nyeprot, jiwit dan lain sebagainya. Mbahmu, orang tuamu, kakek neneknya malah mungkin tidak tega. Nah, tapi juga tidak akan memanjakan. Kayak harus memberi terang, Pak Slotek kosong. Opa sakit Opa. Mana yang sakit? Ini. Kenapa? Disentik Opa. Makanya tidak boleh begitu, tidak boleh. Iya. Nah kalau gitu nanti adik jatuh. Oh iya, jangan. Ya jangan. Sekarang sudah mulai kan, jalannya mulai enjoy, lari sudah mulai bisa, jadi ke kebun maunya sendiri kan, tidak mikir, kan polos kan. Opa saya ke belakang cari kupu-kupu jadi harus dewean. Harus kemana kan? Geger kabeh kok ya pastor itu. Tolong diawasi. Kan masih belum bisa kira-kira kan. Kecemplung ndut kan durung iso ngopo-ngopo. Anak seusia itu. Anak-anakmu, cucu-cucumu cerdas nih, percaya. Karena hati-hati. Mbak Kakung, Mbak Putri ngomong sama kedengaran cucumu cerdas semua. Gampang nangkap dia. Ora kok zamane dhewe dhisik. Iya kan? Mungkin karena nutrisi yang semakin cukup itu jadi ini otaknya juga betul-betul cemerlang. Mereka cerdas semuanya.
Beli mainan yang mendidik. Kairos itu kalau sudah main Lego itu pasang-pasangan itu. Dulu yang pertama rada gede, pasang bikin ini bikin itu, dia sudah diam aja. Opa tak buatkan kereta, ya buatkan kereta. Opa tak buatkan candi, buatkan candi. Opa buatkan kamera, opa buat, dia buat sendiri. Belikan yang semakin kecil, makin banyak, sehingga kreativitasnya tinggi. Itu kuliahnya Mas Firdaus dulu, dolanan Lego. Pasang bikin ini bikin itu kan pakai Lego. Dia bikin kereta panjang, dia bikin rumah-rumah, dia bikin ini bikin itu. Boleh ini kok ada yang nonjolinnya apa lagi? Tidak tahu siapa krungu suara saka nganti krungu apa krungu papai atau apa. Ini yang nonjolinnya apa lagi? Ini baut apa? Kok tahu kata baut? Yang nonjolin banyak baut jadi. Bikin ini bikin itu, dia kerasa ketimbang dikasih game, mendingan Lego dia main begini dia main. Kreativitas tinggi, bisa bikin rumah-rumahan, ya bisa bikin apa? Banyak hal dia bisa kerjakan. Nanti capek, dia ganti mainan yang lain. Legonya di apa ini? Diringkas, dia ringkas. Masukkan apa? Masukkan kotaknya lagi, masukkan wadahnya lagi. Jadi ada didikan etika, ada didikan aturan demi aturan di mana anak itu terbiasa bertanggung jawab. Dari kecil terlatih bertanggung jawab, ngerti ngurusi barang-barangnya. Ini didikan. Jika anak tidak menjadi ego, tidak menyombongkan diri, tidak berontak sama orang tua, terus diajar berterima kasih. Mulai dari ketika dibuatkan susu pakai dot, bilang terima kasih mama, terima kasih papa. Ketika belum bisa bertahap, nanti itu didikan etika. Karena surat Timotius ini surat tahbisan, surat etika. Kalau kita tidak mendidik sejak kecil dengan satu adab yang agung dari kebenaran firman, nanti jadinya seperti ini. Belum sudah biasa berontak pada orang tua. Orang tua dipelototin. Masih sekolah SD wani-waninya melototi orang tua. Ini bahaya loh. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, Ya, suka menjelekkan orang, terus tidak dapat mengekang diri, terus garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya, menjadi terang. Orang yang kehilangan terang, orang yang kehilangan kasih karunia, sikapnya seperti ini. Perilaku hidupnya seperti ini. Tidak peduli kepada agama, tidak memperhatikan ibadah, waktu-waktu ibadah, waktu-waktu pelayanan dianggap itu biasa-biasa saja. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai. Sesuai dengan levelnya masing-masing, diajari, dituntun bagaimana anak itu ketika melakukan kesalahan bisa berdamai, bisa minta ampun. Didikan itu harus sejak kecil. Sejak kecil mulai ngerti bahwa kalau ini membuat orang lain bebannya berat,
kalau hal seperti ini membuat orang lain tambah capek. Saya amati perkembangan di Kairos itu kan gitu. Sudah amati cucu yang lain gitu. Ketika dia itu mamanya kan lipat-lipat baju habis dijemur, terus dia mau mainan, kan sudah mainan yang satu, yang dua, mau pengen mainan yang satu keranjang lagi. Lihat mamanya, "Oma, tolong Oma, adik mau mainan." Loh, kan udah mainan, nggak mainan yang itu. Oma yang ngambilkan. Terus selang beberapa saat tanya sama omanya, "Oma nggak capek?" Jadi anak seusia itu sudah bisa menganalisa, sudah bisa mendengar, mencerna dengan baik. Kalau dia tumpahkan mainan satu keranjang, omanya bilang, kayak gitu, Oma capek le. Jadi dia berpikir, kalau mainan di keranjang itu ditumpahkan, makanya dia tanya, Oma ndak capek? Yo capek le, tapi nek kamu pengen itu, yo pakai aja, tapi nanti dikembalikan lagi. Dia sudah mulai menganalisa apa yang dikerjakan itu bisa berdampak kepada orang lain. Lah, nuntun anak dalam perkembangannya seperti itu, kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak tenang, justru anak kadang nggak ngerti opo-opo. Makanya gini toh, ketika hatimu itu galau, pikiranmu ruwet dan lain sebagainya, saudara mau selisih paham sama istri, jangan di depan anak-anak. Debat toh ketika anak-anak tidak ada. Jangan tunjukkan, jangan tampil di depan anakmu ketika sedang debat adu argumen yel-yelan atau tengkar mungkin. Jangan di depan anak. Setuju? Jangan. Anakmu itu pinter. Nanti saudara lepas kontrol ngomong opo neng istrimu, atau istri lepas kontrol ngomong opo neng suamine. Anakmu dengar, tertanam dalam pikirannya. Satu saat diperuntukkan untuk kamu sebagai papa lo. Saudara ngamuk. Sopo sih ngajari? Saudara enggak sadar bahwa saudara pernah ngomong begitu sama suamimu. Akhirnya saudara sendiri yang akhirnya, kok segini? Kok wani karo aku? Padahal saudara pernah sendiri melakukan itu dan anakmu dengar. Di dalam membangun gereja organisme tubuh Kristus sebenarnya juga ada klasifikasi. Mulai dari sekolah minggu itu dulu saya menjalani itu. Sekolah minggu itu dibagi pada sampai 5 bagian. Remaja muda itu sendiri, remaja sendiri, kaum muda sendiri. Ini masa-masa transisi. Pendidikan agamanya, pendidikan sekolah minggunya ada kelasnya masing-masing. Demikian juga di dalam membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus ada aturannya sendiri-sendiri. Ada kelompok kaum para penatua, keluarga muda, ada kelompok kaum wanita, kelompok kaum pria. Memang seperti itu. Ada pengajarannya sendiri dengan tujuan ketika difokuskan begitu, nanti pembicara akan berbicara spesifik bagaimana firman itu diperuntukkan. Ini kewajiban laki-laki, ini kewajiban para suami sebagai kepala rumah tangga. Secara spesifik kepada kaum ibu, para istri disampaikan spesifik. Ini tugasnya para istri.
pelaksanaan tanggung jawab misi itu terklasifikasikan sesuai kemampuan masing-masing sehingga berjalan harmoni. Jadi jangan ada yang punya pikiran loh kok dipecah-pecah. Bukan dipecah-pecah. Di dalam kelompok sel, saya kan belum sampaikan. Di dalam kelompok sel, baik saudara lakukan secara soul maupun secara tatap muka, itu harus ada klasifikasi. Dan saudara sebagai para mentor itu yang bicara di dalam kelompok sel itu, baik lewat Zoom atau apa, saudara harus ngerti. Makanya ada pengelompokan, yang ada di situ siapa. Kalau yang saudara levelnya sudah level magister, ada level para penatua, ada level sarjana teologi, tapi di situ ada orang baru, yang baru kenal pengajaran. Saudara jangan teruskan bicara, diskusi tentang hal-hal yang sifatnya pengajaran yang sudah ada pada posisi porsinya level dewasa. Orang yang baru akan bertanya-tanya dan tambah bingung. Nah kadang-kala kan itu tidak terpikirkan. Pentingnya kita kembali kepada situasi yang damai. Nanti ada klasifikasinya. Semuanya, oh ini kuat, yang ini kuat, kelompok ini kuat, kelompok ini kuat. Untuk memperkokoh bangunan. Jelas ya? Jelas? Tim musik ada koordinatornya. Koordinatornya itu yang harus bertanggung jawab mengasihi tim. Ketika ada formasi ini dan itu, saya tidak perlu harus terjun langsung cek satu persatu. Saya hanya cek koordinatornya, tanggung jawab. Besok itu kita belajar menghargai sistem. Kalau pengen berkembang, bertumbuh, sistem harus berjalan dengan baik. Ini pentingnya kita memahami persoalan tak bisa berdamai dari kecil. Diajari minta maaf, minta ampun. Kadang anak sudah anggap lucu, sampai sudah kena pukul anak, sampai betul-betul rumah sakit. Tapi berulang-ulang. Nah itu tidak boleh. Ya, diajari, nanti berkembang. Jika anak itu cinta damai, berdamai demi harmonisasi, jangan menjelekkan orang. Ini juga mulai dari kecil. Jangan sampai anak-anak dia mama jelek ya, enggak papa yang jelek. Kadang kan udah poyo-poyoan. Jangan sampai itu terjadi. Aja guyonan, sebab nanti kebiasaan seperti itu akan membangun karakter anak itu. Jadi suka menjelekkan orang itu tidak terasa terjadi dari lingkungan kecil keluarga. Anak mungkin tahu bagaimana papanya begini, jelek mah ya. Lah sang mama nerangkan bagaimana, jangan begitu, tidak boleh. Diterangkan, tidak ada orang yang jelek, apalagi menjelekkan. Supaya anak-anak kita terbangun dalam satu bangunan batin, bangunan jiwa yang kuat.
Karena perkataan yang positif itu membangun dirinya sendiri untuk terbangun menjadi sosok kehidupan yang berkembang secara spiritual. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, akhirnya berkembang kan sifat-sifat seperti itu. Jadi kelembutan hati, kerendahan hati, attitude yang berkualitas tidak ada. Bagaimana keluarga Imam Ar-Rajani melahirkan, mengorbit generasi yang punya etika yang luhur. Lewat di depan orang, aja kowe kancil, ya kan? Melayu loncat ngono wae. Dididik, diajari permisi papa, permisi mama. Simple. Tapi ketika itu dibiarkan terus berkembang, nanti nek wis gede kan ngerti dhewe, gak iso. Ndak bisa. Kucing dan lain sebagainya, itu anak-anaknya bisa cakap bekerja, itu dididik. Harimau, anak-anaknya cakap untuk menangkap mangsanya, itu dididik, dilatih itu. Bukan nanti kena besar bisa sendiri, enggak. Kalau udah dilatih gede tapi kayak sama apa-apa. Makanya anak kucing gede ketika ada tikus di sebelahnya, malah nyantai aja. Karena apa? Tidak pernah dididik bahwa itu adalah mangsa. Karena tidak pernah dilatih nangkap tikus. Kucing akhir zaman pakanannya wis pelet. Iya kan? Anjing akhir zaman pakanannya sudah instan. Bukan pakanannya tidak seperti itu. Barangan, luwak, babi hutan, baru langsung dikasihkan. Nah, kalau dibawa ke hutan, anjing-anjing yang sudah pernah dikasih daging babi hutan, tajam dia, kepekaannya tajam. Anjing yang biasa dipakai untuk tim gegana dan tim dari sek narkoba itu dilatih. Latihan bagaimana? Kalau untuk deteksi narkoba sabu-sabu, ya dilatih dimboni sabu-sabu. Tapi tidak pernah anjing yang dipakai untuk melacak sabu-sabu terus nanti dari sakau kejet-kejet karena kecanduan sabu-sabu, tidak juga. Tidak uang. Jadi ini didikan ini penting dari kecil. Generasi cucu adalah generasi yang dikatakanlah enak sekarang, iya kan? Ono baik, masih ono bapak ibu ono baik, terpantau. Tetapi jangan sampai kita lalai memberikan pengajaran kepada mereka supaya generasi kita adalah bukan generasi yang egois, bukan generasi yang cengeng, bukan generasi yang keras hati, bukan generasi yang tidak peduli, tidak memperhatikan ibadah, bukan generasi yang tidak mau berdamai, tetapi generasi-generasi yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatannya. Itu dari latihan-latihan, pengajaran-pengajaran setiap saat, setiap hari yang terus saudara ajarkan di rumah masing-masing. Mau tidur bagaimana didisiplinkan berdoa. Mau tidur didisiplinkan bagaimana baca dengar firman Tuhan.
Kairos itu malah mengingatkan saya, Opa kalau mau bubuk nanti baca Kitab dulu. Ada juga, iya, ada punya Kitab. Dia kalau mau tidur harus dengar cerita dulu. Belikan kitab untuk anak-anak itu, ada gambar-gambarnya. Kalau tidak begitu nanti kita susah sebagai orang tua. Kita tidak punya generasi yang taat kepada Tuhan. Kita tidak punya generasi yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Jangan sampai fasilitas sarana prasarana yang ada justru membuat anak-anak kita, cucu kita menjadi zona nyaman. Dalam zona nyaman itu justru mereka tidak mau berjuang. Jangan sampai itu terjadi. Jadilah orang tua yang menerima kasih karunia, membawa jiwa ini kepada Tuhan, bergembira karena Yesus juru selamat kita, sehingga kita siap menghantar generasi masa depan anak cucu kita menjadi generasi yang muncul laksana sosok pelita emas, menjadi terang di tengah-tengah gelapnya zaman. Tuhan Yesus memberkati.
masing-masing belajar melembutkan hati. Menghadapi situasi yang sulit, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan akal. Ketika bencana demi bencana bertubi-tubi terjadi di sana sini, ketika peperangan perpecahan terjadi di sana sini, tapi jangan sampai lalai, jangan sampai karena kesulitan, karena kesukaran hidup, kita menjadi kehilangan jati diri sebagai imam-imam. Kehilangan aktivitas sembah. Jiwamu tidak dibawa di hadapan Allah. Hatimu jauh dari Tuhan. Sehingga akan memunculkan satu bencana moral, bencana etika yang semakin dan semakin mengalami kemerosotan. Haleluya, munculnya generasi-generasi yang egois, munculnya generasi-generasi yang kikir, munculnya generasi-generasi yang congkak, yang sombong, yang tidak mencintai kesatuan, yang tidak mencintai kerukunan, yang tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai. Adalah bencana besar bagi gereja Tuhan.
darah pengorbanan Tuhan terus mentahirkan hidup kami setiap saat. Sebagai imam besar agung terus melayani kami setiap saat, sehingga hidup kami terjaga sebagai imam-imam yang terus melembutkan hati di hadapan Tuhan, belajar kepada kebenaran firman-Mu, belajar kepada Tuhan. Kau yang rendah hati, Kau yang lemah lembut itu, untuk kami memikul kuk yang Tuhan percayakan sepanjang tahun ini, dengan penuh sukacita, dengan membawa hati kami kepada Tuhan. Dan kami percaya untuk setiap persoalan, untuk setiap permasalahan yang kami hadapi, Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut memberikan kelegaan, Tuhan menolong atas setiap pribadi umat-Mu. Apapun persoalan-persoalan yang mereka hadapi, kami percaya kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kami hanyalah hamba, hanya melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kami tanggung. Selebihnya itu kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar untuk mengatasi setiap persoalan demi persoalan yang terjadi. Tuhan izinkan di tengah-tengah hidup kami, untuk kami semakin melembutkan hati, untuk kami semakin rendah hati di hadapan Tuhan, hidup di dalam kasih dan terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas umat-Mu. Kuasa di tempat Maha Tinggi terus menjangkau setiap pribadi umat-Mu, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka setia melayani Tuhan, ambil bagian itu kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya otoritas tangan kuasa Tuhan menjangkau setiap umat-Mu. Hamba-hamba-Mu dalam pekerjaan Tuhan, dalam tanggung jawab misi penggembalaan juga diberkati Tuhan. Dimanapun para hamba-Mu Tuhan tempatkan, Tuhan jangkau para hamba-Mu. Tuhan berjanji melindungi, memberkati hamba-hamba-Mu, memperlengkapi dengan kuasa untuk tetap setia sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara beserta seluruh jajarannya, semuanya diberkati Tuhan. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, pedukuhan, RT RW, semuanya di dalam kasih dan anugerah dari tempat Maha Tinggi. Tuhan memberkati kota kami Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, dan semua di dalam berkah kasih Tuhan menjadi pemimpin atas kota ini, kabupaten ini, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan untuk bisa menciptakan situasi yang damai, yang kondusif di kota ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah hidup kami. Haleluya. Amin. Refrain.